Halo saudara, senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur di antaranya. Jasad perempuan dan bayi ditemukan membusuk dalam kamar indekos di Sidoarjo. Ketagihan judi daring, pria menyaru manajer minimarket di Surabaya nekat mencuri uang. Fenomena unik, puncak Lawu di Magetan diselimuti bunga es dengan suhu 4 derajat Celcius. Saudara, jasad seorang perempuan ditemukan membusuk dalam kamar indekos di Sidoarjo. Saat diperiksa terdapat jasad bayi yang juga sudah membusuk. Warga Dusun Keling, Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo gempar dengan penemuan mayat perempuan dan bayi dalam kamar indekos. Korban berinisial IT, berusia 29 tahun, asal Lumajang. Sementara bayi yang tewas diduga anak korban yang baru dilahirkan. Saat ditemukan kondisi kedua korban tanpa pakaian dan sudah membusuk. Kedua korban pertama kali ditemukan pemilik indekos, Rokit. Ia mendapat laporan dari tetangga terkait bau busuk yang berasal dari indekos. Setelah diperiksa ternyata bau busuk berasal dari jasad kedua korban yang terkunci dalam kamar. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan olah TKP dan membawa kedua korban ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, Sidoarjo. Setelah itu saya putar-putar hampir 20 menit. Terus? Kok pas depan rumah itu ada lalat. Nah, kebetulan pintunya nggak digembok, nggak dikunci. Saya buka, ya itu melihat. Langsung saya laporan ke Polsek. Itu aja ceritanya. Saat Bapak menemukan pertama kali itu kondisinya seperti apa, Pak? Telanjang. Informasinya lagi melahirkan atau gimana, Pak? Saya nggak tahu persis. Saya malah diberitahu sama tim forensik tadi itu kalau yang ada bayinya itu. Saya nggak tahu tadi itu. Oh, awalnya nggak tahu? Nggak tahu. Ya ini tadi kami sudah koordinasi dengan identifikasi ya, dan juga dengan piket reskrim. Kami dari IDEN sudah nanti koordinasi dengan piket. Ya, nanti hasilnya nanti rekan-rekan media kami beritahu. Ya. Kami koordinasi dulu dengan pihak reskrim Polresta Sidoarjo dan juga nanti menunggu hasil otopsi. Polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya korban dengan memeriksa sejumlah saksi dan menunggu hasil autopsi. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, seorang balita perempuan berusia 3 tahun dikubur diam-diam oleh kedua orang tuanya di samping teras rumah. Pihak keluarga yang curiga ada dugaan penganiayaan akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi. Warga Dusun Babaan, Desa Tugurjo, Kabupaten Kediri, digegerkan dengan seorang balita berusia 3 tahun dikubur oleh kedua orang tuanya di samping teras rumah. Mendapat laporan, tim Inafis Polres Kediri langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas juga membongkar lokasi tempat korban dikubur. Pembongkaran itu dilakukan secara tertutup di tengah kerumunan warga. Kasus ini terkuak usai pihak keluarga si balita melaporkan kasus ini ke polisi karena curiga korban dikubur diam-diam oleh kedua orang tuanya, yakni TS dan NV. Dengan dalih sang anak meninggal karena kejang-kejang usai terjatuh saat bermain. Polisi kini masih meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk kedua orang tua korban yang sudah ditahan. Polisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada hal-hal yang janggal ya. Dan informasi bahwa ada anak kurang lebih umurnya sekitar 3 tahun meninggal dunia, itu tanpa informasi yang jelas bagaimana dan kenapanya, namun didapat informasi bahwa sudah dikubur oleh kedua orang tuanya. Penyebabnya masih kita dalami. Untuk kronologinya seperti apa, penyebab kematian seperti apa masih kita dalami bersama dengan tim dari dokter forensik. Sudah ada pihak yang diperiksa, Dan?
Beberapa pihak dan saksi sudah kita interogasi, termasuk orang tua dari korban. Terus kok dikubur kenapa Pak katanya Pak? Takut? Karena takut sama orang tua dan saya tanyain gitu, kenapa kan nggak lapor masyarakat, dan juga itu aja. Terus keluarga ngajuk, khawatir ke sini. Ya harus musyawarah itu aja. Sempat melihat kondisi kayaknya. Nggak sempat. Kasus ini masih dalam penanganan aparat Reskrim Polres Kediri. Danus Kendro melaporkan dari Kediri. Saudara, truk tangki Pertamina bermuatan 16 ton bahan bakar minyak jenis Pertalite terbakar di Jalan Tol Ngawi. Kebakaran bermula saat muncul percikan api dari kampas rem roda belakang. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Surabaya menuju Solo sempat ditutup. Truk tangki bermuatan 16 ton BBM jenis Pertalite terbakar di Jalan Tol Ngawi, tepatnya di kilometer 580 Desa Dawu, Kecamatan Parot, Ngawi, Selasa malam. Dalam hitungan detik, api membakar seluruh badan truk hingga terjadi ledakan. 3 unit mobil pemadam Pemkab Ngawi dikerahkan ke lokasi. Kebakaran bermula dari truk tangki yang dikemudikan Sugeng Trianto, warga Desa Sukosari Madiun, melaju menuju SPBU Rest Area 575 Ngawi. Tiba-tiba muncul percikan api dari kampas rem roda belakang sebelah kanan. Mengetahui hal itu, pengemudi panik dan langsung keluar kabin truk untuk menyelamatkan diri. Gimana Badungi itu langsung nepi Mas. Terus kita lihat ada percikan api kecil, ternyata kampas rem sebelah kanan. Itu belakang atau? Belakang. Belakang? Iya. Nah, terus Sebelah kiri. Kami sudah berusaha memadamkan aparat tiga, baju kami lepas. Mau berobosan nggak bisa, mereka ada palang lain. Karena yang di dalam, bukan di luar. Sudah sempat dipadamkan pakai apar gitu Pak? Apar 3 sudah habis Mas. Jadi kebakaran truk tangki di jalan tol, kita meluncur ke lokasi dan di lokasi sudah terjadi ledakan dari truk unit tersebut dan kita berusaha untuk memadamkan kurang lebih 55-60 menit api bisa kita kuasai. Ini tangki apa sih Pak? Minyak Pak, Pertalite sama solar. Berapa liter Pak ini kebakaran? Kurang lebih sekitar 20 kalau nggak 25.000 liter. Bahwa kejadian berawal dari kampas rem daripada truk tangki tersebut. Akibat dari kampas rem itu terbakar menjarahlah ke bodi daripada truk tangki tersebut. Hingga terjadi ledakan berapa kali kemudian hingga tidak utuh lagi itu Dan? Kalau ledakan kami belum pastikan ada berapa kali karena kami mendatangi TKP setelah mengurai kepadatan yang di arus arteri atau jalan arteri. Api bisa dipadamkan setelah 1 jam. Akibat kejadian ini arus lalu lintas dari arah Surabaya menuju Solo sempat ditutup hingga bangkai truk tangki dievakuasi keluar jalan tol. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi. Ketagihan judi daring, pria menyaru manajer minimarket di Surabaya nekat mencuri uang. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.